Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai materi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, absennya hari ini yang sudah hadir. Ada semua Bu. Semua ya. Semua berarti. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, hari ini kita akan memakai strategi real lesson. Apa itu real lesson? Ada yang tahu? Nah, real lesson itu adalah strategi belajar bersama teman. Jadi di sini ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok sesuai dengan materi kita. Kelompok Rasyidin ada berapa? 4. Ada siapa aja? 4. Nah, berarti ada 4 ya. Berarti ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Nah, dalam 4 kelompok itu kalian akan menjelaskan dalam bentuk video. Oke? Nah, sekarang ibu bagi kelompoknya dulu ya. Yang baris depan ini satu kelompok, yang semua sampai tiga satu kelompok. Nadia dengan Zulfa, Fitri dengan Ila, ya. Masih ya 4. Nah, silakan duduk ke kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit untuk membuat video ya. Setelah itu kalian tampilkan ke depan videonya. Nanti bagi teman-teman yang lain harus mendengarkan apa yang terpampang dari video tersebut. Nah, Kami akan menampilkan video mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Wafat pada tahun 13 Hijriah di Madinah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Baik teman-teman, kami akan menampilkan video yang telah kami buat, yaitu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Abu Bakar wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Hantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Leluhurnya adalah pejabat duta besar dan pedagang. Beliau seringkali ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat keras menentang seruan Rasulullah. Bahkan ia pernah mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Ketika mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam, Umar sangat murka. Hingga tiba pada waktunya, terketuklah hati Umar dengan mengurungkan niat untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Umar lalu memeluk agama Islam. Keislaman Umar memberikan pengaruh besar bagi penduduk Makkah. Beliau hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Rasulullah. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat menjadi khalifah, Umar tak ingin memakai sebutan khalifah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar dianggap menjadi pemimpin ideal bagi kaum muslim. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan dihargai oleh rakyat kala itu karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Demi memastikan seluruh rakyat telah terpenuhi haknya dan mendapatkan keadilan, Umar bin Khattab kerap melakukan belusukan di tengah malam seorang diri dan tanpa pengawalan. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, beliau juga membuat gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahannya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, beliau mendirikan lembaga kepolisian, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, dan lain sebagainya. Umar bin Khattab wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah setelah ditusuk pada saat memimpin sholat subuh oleh seorang budak Persia yang bernama Fairuz, atau yang dalam kisah lainnya diceritakan sebagai Abu Lu'lu'ah. Menurut sebagian sumber, motivasi Abu Lu'lu'ah membunuh Umar kekhalifahan pun digantikan oleh Utsman bin Affan.
Utsman lahir di Thaif pada tahun 576 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Asy bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah. Kedua orang tuanya adalah Affan bin Abu Ash bin Umayyah dan Urwa binti Al-Baidak binti Abdul Muthalib. Mereka adalah keturunan Bani Muawiyah yang mulia dan terhormat. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Utsman bin Affan memeluk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang memeluk Islam di masa awal-awal kenabian. Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena semakin ramainya umat muslim yang pergi haji. Beliau juga mencetuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara atau pengadilan, karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid pada saat itu. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Barkoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balka, Haroh, Kabul, Haznah di Turkistan, dan Siprus. Selain itu, pada masa kekhalifahan Utsman dilakukan pembukuan lembaran-lembaran Al-Quran atau mushaf yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi menjadi pemimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Ia dibunuh oleh salah seorang dari pengepung rumahnya itu hingga meninggal. Keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia dibesarkan dan dididik oleh Rasulullah. Ali memiliki keberanian yang luar biasa. Ali masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia banyak berjasa dalam membantu perjuangan Nabi dalam mendakwahkan Islam. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Masa pemerintahan Ali disebut sebagai periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara antar kaum muslimin setelah tragedi terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Ketika itu terjadi banyak pemberontakan seperti di wilayah Basrah, Mesir, dan Persia. Hal ini membuat kekuasaan Ali menjadi lemah. Hingga pada suatu hari Ali bin Abi Thalib wafat ditikam oleh Ibnu Muljam dengan pedang beracun di dalam Masjid Kufah dikala Ali sedang sholat subuh. Alhamdulillah, semua video sudah